Halo, selamat pagi Memvita dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Putra Novianto Gadi Pangestu, biasa dipanggil Vian, kemudian ada Noverin Rizka Aprilia, biasa dipanggil Rizka, dan kemudian ada Dani Wibowo, biasa dipanggil dengan Dani. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu topik, yaitu manajemen konflik atau pengelolaan konflik. Dalam pembahasan kali ini ada 6 hal yang akan kelompok kami bahas nantinya. Yang pertama ada hubungan antar budaya yang tumbuh dan berkembang. Kemudian ada bagaimana hubungan antar budaya bekerja. Selanjutnya ada pola hubungan budaya yang unik, kekuatan sosial dan hubungan antar budaya dan antar kelompok. Kemudian ada manajemen konflik, dan yang terakhir ada negosiasi internasional. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hubungan antar budaya yang tumbuh dan berkembang. Hubungan dapat diartikan sebagai dua atau lebih individu, di mana mereka memiliki hak dan tanggung jawab satu sama lain, melebihi apa yang diharapkan dalam interaksi dengan orang lain. Nah, tentunya dalam membahas hubungan antar budaya, ada beberapa aspek yang harus kita pahami terlebih dahulu. Sosiolog melihat bagaimana demografi, kelas, dan variabel lain mempengaruhi pemilihan pasangan dan kemungkinan eksogami atau menikah di luar kelompok yang dipersepsikan seorang. Lanjutannya, ketika membahas hubungan antar budaya yang tumbuh dan berkembang, kita harus tahu bahwa ada 3 hal yang mempengaruhinya. Ketiga hal tersebut yaitu ada nilai-nilai budaya, kemudian ada definisi dan ekspektasi untuk sebuah hubungan, dan yang terakhir ada motif yang terbentuk dalam hubungan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hubungan antar budaya yang tumbuh dan berkembang. Hubungan dapat diartikan sebagai dua atau lebih individu, di mana mereka memiliki hak dan tanggung jawab satu sama lain, melebihi apa yang diharapkan dalam interaksi dengan orang lain. Nah, tentunya dalam membahas hubungan antar budaya, ada beberapa aspek yang harus kita pahami terlebih dahulu. Sosiolog melihat bagaimana demografi, kelas, dan variabel lain mempengaruhi pemilihan pasangan dan kemungkinan eksogami atau menikah di luar kelompok yang dipersepsikan seorang. Nah, lanjutannya, ketika membahas hubungan antar budaya yang tumbuh dan berkembang, kita harus tahu bahwa ada 3 hal yang mempengaruhinya. Ketiga hal tersebut yaitu ada nilai-nilai budaya, kemudian ada definisi dan ekspektasi untuk sebuah hubungan, dan yang terakhir ada motif yang terbentuk dalam hubungan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pola hubungan budaya yang unik. Ketika kita membangun relasi hubungan dengan orang lain yang memiliki budaya yang berbeda, kita harus memahami dari segi pandangan budaya tersebut. Dalam proses interaksi antar budaya, terdapat keunikan untuk membangun hubungan dengan orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, sehingga memiliki pola hubungan yang unik. Contohnya seperti yang diuraikan oleh Jun Ok-yum 1988, beberapa aspek dalam Konfusius saat membangun hubungan harus mengutamakan kesopanan sesuai dengan situasinya. Konfusius berfokus pada 5 hubungan utama, yaitu penguasa masa, ayah anak, suami istri, kakak laki-laki adik laki-laki, dan senior junior. Saat bermasyarakat, terdapat peran setiap orang, bagaimana mereka harus berperilaku ketika berelasi dengan orang lain. Hal ini mengarah pada gagasan kunci yang dibahas oleh Hume, yaitu gagasan timbal balik, di mana setiap mitra atau pasangan dalam hubungan memberi tetapi juga menerima dan tidak mementingkan diri sendiri. Negara yang hubungannya dipengaruhi oleh filosofi Konfusianisme yaitu Korea, Cina, dan Jepang. Sedangkan dalam budaya Amerika,
Setiap orang suka menjaga agar batu tulis tetap bersih, yaitu yang dimaksud seperti contohnya, ketika seseorang membelikan makan siang pada minggu ini, orang tersebut akan membelikan makan siang pada minggu depan, atau lebih baik lagi jika membagi tagihan dan membayar makanan tersebut masing-masing. Selama tidak ada yang berhutang pada orang lain, kita dapat menjaga rasa mandiri satu sama lain. Bahkan dalam hubungan, ada variasi budaya dari pengembangan sumber daya interpersonal, meskipun masing-masing mungkin unik dalam cara seseorang membangun dan menggunakan koneksi dan pengaruhnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kekuatan sosial dalam hubungan antar budaya dan antar kelompok. Dalam hubungan pernikahan dan sosial, ketika mengalami konflik, mereka cenderung menyalahkannya pada faktor eksternal, seperti bahasa, perbedaan budaya, dan campur tangan keluarga. Selain itu, terdapat masalah pada perbedaan pribadi, seperti cara membesarkan anak atau menghabiskan waktu bersama teman. Dalam sebuah hubungan, faktor individu maupun budaya dapat mempengaruhi hubungan tersebut. Ketika berusaha melindungi hubungan, kita cenderung menyalahkan masalah pada ketidaksetujuan orang tua, masyarakat, dan sebagainya. Dalam efek Romeo dan Juliet 1985. Tetapi hal tersebut menghalangi kita untuk melihat masalah yang sebenarnya terjadi dan bersifat individual, bukan berdasarkan keluarga, bahasa, atau budaya. Menurut Gudiskun dan Kim, etnisitas dan identitas kelompok menjadi kurang penting saat hubungan berkembang. Dalam Gudiskun dan Kim 2003. Tetapi bukti menunjukkan bahwa hal ini tidak selalu benar. Contohnya dalam sebuah studi terhadap 21 pasangan Afrika-Amerika, Eropa-Amerika di Amerika. Paul Rosbland dan rekan-rekannya pada 1995 menemukan bahwa meskipun ras bukan menjadi titik konflik dalam hubungan setiap pasangan, seperti pada saat stres, beberapa pasangan terpaksa menelpon kerabat mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang terbagi berdasarkan ras, kasta, agama, atau perbedaan lainnya, di sekitar kita masih dapat menyelinap gagasan masyarakat ke dalam hubungan pribadi kita, bahkan saat kita saling menghargai perbedaan budaya. Terkadang, terdapat pertentangan dalam sebuah hubungan dengan orang-orang dari kelompok atau budaya yang berbeda, sehingga menjadi sasaran stigma dalam suatu budaya. Mereka secara sosial tidak dapat diterima, bahkan sampai dipermalukan. Contohnya seperti di Brazil, perkawinan ras atau etnis didorong, sedangkan di negara lain, seperti Amerika Serikat, hal tersebut dianggap tabu, bahkan ilegal. Dalam beberapa kasus, oposisi masyarakat begitu besar sehingga melarang hubungan tersebut. Penentangan seperti itu mungkin juga berlaku untuk hubungan orang-orang dari kelompok tertentu, terutama gay dan lesbian. Contohnya seperti Jackie Taylor yang menceritakan bagaimana dia dan pasangan sesama jenis harus membuat budaya baru untuk memvalidasi hubungan mereka berdua. Sementara itu, aspek unik dan budaya ke dalam hubungan tersebut bisa diterima atau tidak bisa diterima oleh teman, keluarga, dan lingkungan yang dapat menimbulkan konflik. Nah, di sini ada 5 manajemen konflik. Yang pertama adalah menghindari atau menarik diri. Terjadi ketika individu lebih memilih untuk tidak mengkonfrontasi pihak lain, seperti seseorang yang telah menyinggung mereka, mungkin karena takut akan konsekuensi yang diakibatkan oleh konfrontasi langsung atas masalah tersebut. Menghindari masalah mungkin berhasil dalam jangka pendek, tapi dalam hubungan organisasi yang panjang, cara seperti ini mungkin berguna ketika lebih sedikit yang dipertaruhkan, masalahnya sepele, membiarkan orang lain untuk merasa senang. Yang kedua ada mengakomodasi atau mengalah. Menyerah pada tuntutan pihak lain seringkali membutuhkan pengorbanan tujuan pribadi untuk penyelesaian konflik dan menjaga hubungan
organisasi yang harmonis. Pengorbanan semacam itu berbentuk perbedaan, mengabaikan prinsip seseorang untuk kebaikan yang lebih besar dari hubungan dalam konteks itu, dan tidak memedulikan ketidaknyamanan pribadi pada pola pikir ikut bersama. Gaya seperti ini dapat digunakan dengan baik ketika Anda melakukan kesalahan, ketika masalah konfliknya tidak begitu penting bagi Anda secara pribadi, dan Anda lebih mementingkan hidup berdampingan secara damai dan kolaborasi lebih penting daripada kesuksesan individu. Yang ketiga, bersaing atau mendominasi. Seringkali dianggap sebagai hubungan menang dan kalah, karena ini tentang asumsi bahwa agar satu pihak dikatakan berhasil, maka pihak lain harus kalah atau gagal. Ini adalah gaya yang dicirikan oleh perilaku agresif, ketidaksetujuan yang terbuka, dan ketegasan yang ekstrim terhadap ketidaknyamanan pihak lain. Cara ini dapat merusak hubungan secara serius, membuat pihak-pihak tersebut dalam mode serangan balik, dan membuat mereka marah, merasa tidak dihargai, dan merasa dipermalukan tanpa niat mencari solusi kooperatif. Tetapi ketika waktu menjadi sangat penting dan perlu adanya keputusan yang cepat dibuat, atau ketika tindakan yang tidak populer dirasa perlu diterapkan, maka cara ini mungkin menjadi pilihan terbaik dan cara satu-satunya yang tepat untuk dieksekusi. Yang keempat, ada pendekatan kolaboratif atau pengintegrasian. Adalah situasi sama-sama untung atau win-win solution. Dapat bekerja paling baik bila pihak-pihak yang terlibat berkomitmen untuk bekerja sama dan menyelesaikan konflik. Gaya ini mendorong pihak yang tidak puas untuk terlibat dalam dialog dan bekerja sama untuk mengembangkan solusi yang saling menguntungkan. Brainstorming dan mengembangkan solusi kreatif bersama-sama membuat semua pihak mendapatkan hasil yang setara sehingga meningkatkan kualitas upaya kolaboratif. Namun untuk mencapai solusi yang dapat disetujui bersama atau mencapai mufakat, seringkali menantang, melelahkan secara emosional, dan memakan waktu yang tidak sedikit. Yang terakhir ada kompromi. Gaya ini termasuk pengelolaan konflik dengan pendekatan jarak menengah, lebih agresif daripada menghindari atau mengakomodasi, tetapi kurang terlibat daripada bersaing. Dalam pendekatan ini, pihak mencari solusi secara kolaboratif, biasanya dengan kedua belah pihak mencapai tujuan, tetapi tidak semuanya. Pihak yang berkonflik melihatnya sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan. Untuk mencapai kesepakatan, maka ada pihak yang harus berkompromi. Kompromi seringkali dipicu oleh kepentingan pribadi, karena pihak-pihak bertindak dengan cara yang paling menguntungkan diri mereka sendiri. Gaya ini dapat efektif digunakan ketika pihak-pihak berkomitmen pada tujuan yang saling eksklusif dan ketika penyelesaian sementara perselisihan lebih penting daripada solusi permanen jangka panjang. Selanjutnya ada negosiasi internasional. Negosiasi ini adalah bentuk interaksi sosial atau pengambilan keputusan yang melibatkan lebih dari satu pihak, yang menyebabkan potensi konflik kepentingan serta kepentingan bersama atau saling ketergantungan untuk memotivasi masing-masing untuk tetap dalam hubungan atau menyelesaikan pertukaran dan membutuhkan pertukaran informasi timbal balik. Negosiasi melibatkan 3 aspek, yaitu proses negosiasi, para pihak yang terlibat dalam negosiasi, dan hasil akhir atau kesepakatan yang muncul dari negosiasi. Jadi sekian presentasi dari kelompok 9. Maaf bila ada salah-salah kata. Nah, mengingatkan juga kami sudah menyiapkan beberapa bahan ataupun pertanyaan untuk nanti kita diskusikan bareng nih. Jadi mari ramaikan, gaskan aja. Terima kasih, salam sehat.